Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Vega Putra Lakarufu dengan NPM 368. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari data skripsi yang berjudul pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja dan pemberdayaan SDM terhadap kepuasan kerja karyawan, studi kasus PT KASP, Semarak Dana Cabang, Banjar, Patroman. Dan di sini adalah skripsinya, bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada data-datanya. Di sini terdapat tiga data X dan satu data Y. Di mana saya setelah menemukan ini, saya masuk kepada Excel, saya tata data-datanya di sini. Untuk lebih gampang lagi, saya masukkan kepada SPSS ya. Nah, di sini setelah saya olah datanya olah data. Setelah saya masukkan datanya, saya permudah lagi yang awalnya ke merge atau bagaimananya saya buat lebih rapi lagi untuk bisa dibaca di SPSS di sini. Nah, setelah itu muncullah yang namanya hasil analisis dari olah data saya tersebut. Di mana setelah data-datanya saya masukkan ke SPSS, nanti tinggal masuk ke analisis, lalu kepada bagian correlation untuk mencari correlation beverage, lalu nanti akan ada bagian reliability, itu juga bisa kita cari dari bagian scale, seperti ini reliability analysis. Seperti itu untuk olah datanya sendiri setelah kita masukkan data-datanya. Nah, saya akan coba jelaskan di sini dari data-data yang sudah saya masukkan tadi, itu bagaimana cara bacanya, bagaimana penjelasannya juga ya. Nah, kita langsung masuk kepada bagian awalnya dulu, yaitu model summary-nya aja langsung. Di sini untuk bagian model summary, bisa kita lihat bahwa nilai R-nya itu adalah sekitar 0,882, yaitu menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen atau pemberdayaan SDM, motivasi kerja, dan lingkungan kerja, yaitu tiga variabel tadi. Lalu di sini ada satu variabel independen yaitu kepuasan kerja. Nah, di sini karena nilai R-nya itu mendekati satu, artinya hubungan antara variabel itu sangat kuat atau positif. Nilai R square-nya sendiri sekitar 0,778, artinya sekitar 77,8%. Variasi perubahan pada kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel ini, sedangkan sisanya 22,2% itu dijelaskan oleh faktor lainnya di luar konteks ini. Lalu nilai adjust R square-nya adalah 0,765 untuk menyelesaikan jumlah variabel yang digunakan menunjukkan bahwa masih sangat baik ya modelnya di sini. Dan nilai durbinnya sendiri, durbin Watson-nya adalah sekitar 1,559. Dia berada di antara 1,5 dan 2,5 sehingga tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini ya tentunya ya. Lalu kita masuk kepada bagian model ANOVA setelah model summary ini. Bisa diperhatikan nih, dalam model ANOVA ini nilai signifikasinya itu sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga secara stimulan ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, lalu bisa kita lihat juga di bagian conventions, uji T dan persamaan persamaan regresi ya ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa interpretasinya itu, ya kan, di sini convention B menunjukkan ada arah berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan nilai signya itu lebih besar daripada 0,05, berarti variabel berpengaruh signifikan tentunya di sini bisa dilihat. Lalu kesimpulannya yang bisa saya tangkap di sini, karena nilai signifikasinya itu sebesar 0,376, ya kan, bisa dilihat 0,376 lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan motivasi kerja masih memiliki nilai signifikasi sekitar 0,000 dan pemberdayaan SDM sebesar 0,030. Keduanya lebih kecil daripada 0,50 terhadap nilainya ini sehingga variabelnya itu paling dominan itu dari tiga ini adalah motivasi kerja ya. Dengan nilai konvensi sebesar 0,699. Lalu kita masuk kepada uji multi
linearitas di sini bisa kita lihat ya dari beberapa data-data di sini ya kan. Bisa disimpulkan bahwa saya tidak menemukan adanya data suatu gejala multikolinearitas sehingga model regresi ini bisa saya rasa layak untuk digunakan ya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri tiga dari data-data ini, dari tabel-tabel ini, motivasi kerja itu motivasi kerja, pemberdayaan, SDM berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dan motivasi kerja merupakan variabel yang paling dominan ya untuk mempengaruhi kepuasan kerja. Secara stimulannya ketiga variabel independen ini cukup berpengaruh tentunya terhadap kepuasan kerja. Nah, lalu kita masuk setelah data-data ini selesai kita baca, kita masuk kepada bagian-bagian ini nih. Nah, ini cukup gampang sebenarnya cara bacanya. Dari sepahaman saya tuh, kita masuk kepada histogramnya dulu. Nah, dalam histogramnya ini grafik histogram ini terlihat bahwa bentuknya menyerupai kurva lonceng dan cenderung simetris ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual telah didistribusikan secara normal. Dengan demikian asumsi normalitasnya itu cukup terpenuhi. Bisa kita lihat di sini nolnya itu tinggi, tengah, jadi bentuknya itu udah bisa kata saya anggap bahwa tidak ada keanehan di sini ya. Lalu kita masuk kepada normal plot ya kan. Nah, normal plot ini gunanya itu untuk melihat sebaran data residual secara lebih detail terhadap garis normal teoritis. Tujuannya sih sama, untuk memastikan normalitas residual saja sih. Nah, untuk cara bacanya itu bisa kita lihat di sini, untuk langsung saya jelaskan dari punya saya sendiri. Terlihat titik-titik data menyebar dan di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residualnya berdistribusinya cukup normal di sini ya. Karena dia itu cukup mengikuti garis diagonalnya ya. Walaupun memang ada yang rada ke atas dikit, ada yang ke bawah dikit, tapi di sini masih mengikuti sehingga bisa dikatakan cukup normal di sini. Lalu yang terakhir adalah bagian scatter plot di sini. Scatter plot ini digunakan untuk menguji atau tidaknya menguji heterokedasisitas, yaitu kondisi ketika sebaran data residual tidak konstan. Tujuannya sendiri untuk memastikan model regresi tidak mengalami heterokedasisitas agar hasil analisisnya tidak bias tentunya, tidak kemana-mana lah. Nah, untuk punya saya sendiri, menurut saya di sini garis scatter plotnya ini menyebarnya secara acak dan eh, secara acak ya di sekitar garis nol nih di sini nih bisa kita lihat nih. Sehingga ini tidak membentuk suatu pola tertentu karena menyebarnya cukup acak. Jadi bisa saya simpulkan bahwa model ini bebas dari gejala heteroskedasisitas. Karena memang cukup acak, jadi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa ini tidak apa ini memiliki heterokarsitas itu tidak, karena memang bahkan ada satu titik di sini juga, dan di sini cukup bermacam-macam ya dia tempatnya ini, tidak selalu di arah titik nol ini titik kumpulnya, tapi ada di tempat-tempat lainnya juga. Jadi bisa dikatakan bebas dari gejala heterokardiatisitas. Nah, di sini ya sudah cukup mungkin presentasi bagaimana saya menjelaskan tentang pengolahan data saya dan bagaimana saya membaca menjelaskan bagaimana saya menangkap bagaimana penggunaan SPSS dalam eh, pengolahan data-data di sini. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.